Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus menyebarkan ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra, pengasuh dari Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika, kembali menyapa siswa Indonesia. Semoga siswa Indonesia tetap dalam keadaan semangat, sehat walafiat, mempunyai tingkat imunitas yang tinggi, terhindar dari virus COVID-19. Kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang matematika SMP kelas 9. Saya sapa dulu untuk SMP kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada kesempatan kali ini berbicara tentang peluang. Silakan buka buku matematika terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kurikulum tahun 2015 untuk halaman 19. Oke, kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita lihat soal kita share, kita ambil. Oke, ini dia. Oke, kita masih berbicara tentang peluang matematika SMP kelas 9. Oke, kita coba lihat soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia. Soalnya terdapat dua macam dadu. Dadu pertama berwarna merah dan lainnya berwarna biru. Dua dadu tersebut dilemparkan secara bersamaan, tentukan peluang. Angka yang muncul pada dadu merah lebih besar dari angka yang muncul pada dadu biru. Yang B, angka yang muncul pada dadu merah merupakan 2 kali lipat angka yang muncul pada dadu biru. Dan angka yang muncul pada dadu merah merupakan faktor atau pembagi dari angka yang muncul daripada dadu biru. Oke. Kalau begitu kita akan coba lihat jawaban soal yang A. Kita akan lihat. Jadi kalau dikatakan ada dadu yang pertama merah dan dadu kedua yang berwarna biru, jadi urutannya kalau kita lihat titik sampel dari ruang sampel yang mungkin, kita lihat titik sampelnya itu yang tahu pasti ngerti ada 36, yaitu di antaranya adalah 11, oke, 12, 13, kasih koma setiap titik sampel pemisahnya, 13, 14, oke, terus 15, 16. Dan ini kita lanjutkan menjadi 21 sampai seterusnya menjadi 2.6. Oke. Dan seterusnya ada 31. Seterusnya ini sampai 3.6. Dan tentu ada 41, 42 sampai 46, yang terakhir nanti ditutup dengan 66. Jadi ada 36 titik sampel di ruang sampel. Nah, perlu diperhatikan etika penulisannya. Kalau dikatakan pelantunan pertama itu berwarna merah dan diikuti oleh yang berwarna biru, artinya kalau dia angkanya kita katakan 36, berarti si 3 punya dadu merah, oke, dan yang si 6 punya si dadu biru. Nah, itu etikanya.
Contoh misalnya 26 juga. 26, 2 punya dadu si merah. Oke. Sedangkan 6 punya si dadu biru. Ini etika yang tidak bisa dibantahkan, harus diikuti. Jadi untuk menjawab soal A, katanya angka yang muncul pada dadu merah lebih besar. Jadi kalau lebih besar, 1 tidak mungkin. Karena 1 si merah, ini 1 si merah kita singkat M, 1 kedua kita singkat B. Tidak mungkin. 1, 2 juga tidak mungkin. Karena pada soal A ini angka pertamanya harus besar. Jadi kalau kita katakan kejadian A itu adalah untuk soal A di mana angka pertamanya harus besar, maka titik sampel yang mungkin yang pertama itu adalah 21. Kenapa 21 masuk? Karena angka 2 punya si merah, angka 1 punya si biru. Dan angka 2 dibanding 1 tentu besar angka 2. Nah, itu jelas ya. Lalu apa lagi? Kalau 22 tidak, 23 tidak. Karena kalau 23 itu kan 2 si merah, 3 si biru. Apalagi yang mungkin? 31. Oke, mungkin ini. Karena 3 punya si merah, 1 punya si biru. 3 itu punya si merah, 1 itu punya si biru. 3 berbanding 1 tentu besar 3. Berarti masuk. Apalagi 32. Oke, 32 masuk. Apalagi 33 enggak masuk. 33 enggak boleh. Apalagi misalnya 41 masuk. 41. 42 masuk. Oke, 42 dia masuk. 43 masuk. 44 tidak masuk. 45 tidak juga. Oke, ini dia. Apa lagi? 51. Oke, 51 masuk. 51. 52. Oke, 51, 52. 53. Kita sambung ke bawah, sudah 53, apalagi 54. 55 dan 56 tidak. Oke. Terus 61. 61. 62. 63. Oke. 63. 64. 64. Dan 65. Oke, 65. Jadi kalau kita lihat, nah kita lihat di sini, berarti kalau kita lihat semua bahwa yang dikatakan peluang untuk soal A, katakan untuk soal A ini peluangnya, maka peluang A adalah jumlah titik sampel dari kejadian A yang warna merah lebih besar tadi dibagi dengan titik sampel ruang sampel semua titik dadu yang mungkin. Pembaginya pasti 36 karena semuanya titik sampelnya ada 36. Sedangkan A-nya berapa? Kita hitung. Berarti tadi A-nya, kalau kita hitung yang A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jadi ada 15. 15/36. Nah, di sini 15/36. Kalau mau kita bagi 3, tentu di sini 5, di sini 12. Nah, ini untuk jawaban yang A. Kita coba pula untuk soal yang B.
Yang B ingat jumlah titik sampel dari ruang sampelnya pasti sama 36. Tidak berbeda ya. Karena soalnya masing-masing pelantunkan dua dadu. Karena yang diminta angka yang muncul pada dadu merah merupakan 2 kali lipat. Jadi kalau 2 kali lipat, kalau kita buat B, untuk soal B, kejadian B, jadi kalau kita buat kejadian B, 2 kali lipat dari titik yang biru katanya. Kalau 2 kali lipatnya tentu 1 kan? Oke. 2 kali lipat dari yang biru. Ingat angka yang di depan punya merah, angka yang di belakang punya si biru. Oke, berapa lagi? Kalau 3 di depannya 2 kali lipatnya enggak ada, 4 lagi misalnya. 4 di depan, 2 kali lipatnya 2 misalnya. Oke. Berapa lagi? Kalau di depannya 5 enggak ada 6. 6 ada 3. Nah, ini aja kan? Enggak ada yang lain lagi. 2 kali lipatnya. Kalau dia 3 enggak ada. 4 ada tadi, 5 enggak ada, 6 ada. Jadi kalau dia 5 ya berapa? 2,5. 2,5 enggak ada. Berarti ini aja kan titik sampelnya, berarti peluang kejadian B adalah NB, jumlah titik B dibagi dengan jumlah titik S. Berarti sama dengan 3/36. Dibagi 3 ini 1, ini dibagi 3 1/12. Jadi kalau kita lihat angka merah merupakan 2 kali lipat. Nah, kalau 2 kali lipat tentu yaitu dia 2 kali lipat dari 1 ini 4 ini 2 kali lipat dari 2, 6 ini 2 kali lipat dari 3. Kalau 4, kalau 8 mana ada. Dadu kan cuma sampai 6, ada 8. Oke, saya rasa penjelasan kita tentang soal peluang ini cukup, saya rasa. Sangat luar biasa saya rasa apa yang kita jawab pada kesempatan kali ini ya. Cukup saya rasa untuk mahasiswa SMP kelas 9 kita berbicara tentang peluang. Jadi yang pasti lihat cerita-cerita peluang kita akan pasti memahami dengan baik. Sekian dulu untuk sesi ini, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.